Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ini saya akan share lanjutan ya mengenai materi eh, hands-on ETL pipeline dengan Airflow. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan dulu mengenai tentang Airflow ya. Jadi apa sih itu Apache Airflow? Jadi Apache Airflow itu adalah salah satu workflow orchestration yang tujuannya adalah untuk pertama adalah kita bisa membuat data pipeline ya. Kita juga bisa memonitor data pipeline dan juga kita juga bisa membuat schedule data pipeline sini ya. Dan di sini untuk tools workflow orchestration itu ada banyak ya, tidak hanya Airflow, tapi yang terkenal nomor satu ini adalah Apache Airflow. Jadi saya menggunakan Apache Airflow. Jadi in case misalnya teman-teman ingin mencoba untuk workflow orchestrator yang lain, tidak masalah ya. Jadi alternatif Airflow itu ada namanya Magi, ada Perfect, ada Daxter, ada Kestra, dan ada namanya Argo Workflow gitu ya. Oke, jadi benefit kita menggunakan Airflow, pertama ya pastinya improve efisiensi ya, karena kita bisa membuat automation atau pipeline. Ya, lalu berikutnya adalah pastinya dia auto scale, karena kan bisa meng-scale untuk pipeline yang datanya sangat besar ya di sini ya. Dan di sini dia sifatnya adalah flexibility, karena kan ini kita bisa custom ya untuk kata pipeline ya. Lalu juga berikutnya pastinya kita bisa monitoring si pipeline tersebut ya menggunakan Airflow Web UI yang mudah digunakan dan juga ada untuk pengecekan loggingnya juga. Dan juga di sini kita juga bisa untuk collab dengan tim lain ya, tim data lain ya, seperti misalnya data engineer, data scientist, dan tim data lain ya yang terlibat dengan pembuatan data pipeline ini. Oke, berikutnya adalah untuk arsitektur Apache Airflow. Oke, untuk arsitektur Apache Airflow ini pertama pastinya ada worker, ada scheduler, ada eksekutor, ada web server, ada diagram directory, dan ada metadata database. Oke, jadi web server itu adalah komponen UI di Airflow. Jadi intinya adalah si Airflow ini kan pasti ada web servernya ya. Nah, web servernya adalah untuk menampilkan si UI-nya Airflow ini ya. Jadi di sini tempat kita bisa mengakses kontrol, monitoring, alerting, connection, variable, dan masih banyak lagi gitu ya di Airflow UI. Oke, berikutnya ada namanya scheduler. Jadi scheduler ini adalah komponen yang paling penting di Airflow, tugasnya adalah untuk melakukan scheduling ke DAG pipeline kita gitu ya. Oke, berikutnya ada namanya worker. Worker itu adalah mengeksekusi tugas yang ditugaskan oleh eksekutor ya. Jadi dia hanya menjalankan ya, misalnya di sini kalau misalnya kita mau lebih cepat, biasanya kita menggunakan namanya konsep big data ya, distributed computing ya. Jadi misalnya kita setupnya itu satu master, misalnya tiga worker. Nah, worker ini bisa juga dengan konsep seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah metadata database. Jadi ini adalah database untuk menyimpan semua DAG metadata yang ada di Airflow ini ya. Kayak contoh misalnya untuk menyimpan jalannya DAG, menyimpan untuk usernya si user loginnya Airflow, terus rules-nya, connection, dan seterusnya gitu ya. Oke, berikutnya ada namanya eksekutor. Jadi eksekutor itu bertugas untuk melakukan orchestration si task Airflow nih ya. Jadi eksekutor itu bertugas untuk mengeksekusi tasknya si Airflow. Sedangkan kalau tadi si schedule itu untuk menjalankan membuat jadwal si Airflow itu ya. Oke, untuk eksekutor di sini ada umumnya itu ada 4 ya. Tapi sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada namanya local executor. Jadi local executor itu kita bisa jalaninnya itu bisa paralel, tapi ada keterbatasan resource. Kenapa? Karena yaitu jalannya itu hanya di single server ya, atau standalone server ya. Itu untuk local executor. Lalu berikutnya ada namanya salary executor. Nah, salary executor itu bisa jalan paralel dan bisa jalan terdistribusi ke beberapa server ya. Nah, di sini misalnya kita bisa coba untuk cluster komputer ya, computing kayak misalnya satu master, tiga worker. Nah, ini sudah bisa menggunakan namanya salary executor ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar
biar jalan itu cepat ya, lebih cepat karena bisa terdistribute ke beberapa server nih. Dan ini cocok untuk production. Lalu ada lagi namanya Kubernetes Executor. Nah, Kubernetes Executor ini dia itu lebih scalable lagi ya karena dia itu jalan di Kubernetes itu ya. Oke, apa itu Diageo Directory? Jadi Diageo Directory adalah tempat di mana file Airflow Diageo-nya itu disimpan itu ya. Dan juga bisa kita cek juga. Nah, jadi misalnya kita contoh, misalnya kita menyimpan Airflow Diageo-nya itu di OPT Airflow Diageo ya. Kita simpanlah ke situ. Nanti si Airflow Web UI-nya itu akan otomatis akan membaca gitu ya. Oke, lalu berikutnya untuk Airflow operator ini basicnya itu ada 4 ya. Jadi ada pattern operator, ada base operator, limit operator, dan ada branch operator ya. Oke, di sini saya akan sharing mengenai base dan pattern operator ya. Oke, kita lanjut ya masuk ke oke. Nah, kita langsung ya ke ini hands on. Jadi di sini syaratnya adalah kalian sudah menginstal Python Virtual Env, lalu ada VS Code, PostgreSQL, dbWeaver, lalu ada yang lupa karena Airflow itu butuh Docker, kita perlu install Docker sini ya. Oke, untuk detailnya ini kalian bisa lihat di source code yang punya saya ini, nah, atau nanti saya akan attach juga link GitHub-nya ini di video description. Oke, di sini saya akan lanjut ya. Kan sebelumnya kan saya sudah bahas ya mengenai use case ETL use case 1 sampai 3. Nah, di sini saya akan menambahkan dengan menggunakan Apache Airflow sini. Oke, dan nanti juga saya habis ini juga saya akan bahas mengenai yang use case 2 dan juga use case 3 ya. Oke, jadi untuk use case 1 ini kita akan membuat ETL dari data CSV file, kita ekstrak, lalu kita lakukan transformasi menggunakan Python ya, di filter datanya, lalu habis itu akan di load ke PostgreSQL ya. Oke, jangan lupa kalian jalanin dulu Dockernya ya. Kalau saya di sini pakainya ada Obstack. Nah, ini ya. Jadi Obstack ini hanya jalan di macOS. Jadi kalian yang Windows kalian bisa pakai Docker ya. Ini ya Docker desktop misalnya ya. Oke, untuk detailnya kalian bisa lihat di ini ya. Nah, saya sudah ada cara stepnya. Oh iya, jangan lupa nanti di sini kalian untuk Docker Compose-nya itu butuh ada settingan tambahan ya. Settingannya itu atau kalau kalian nggak mau repot, kalian tinggal git clone aja yang punya saya ini nanti sudah ada settingannya ya untuk Docker Compose ya. Untuk Docker Compose ini sebenarnya settingannya itu ada ditambahkan ini ya, Airflow Core Test Connection di bagian ini ya, Airflow Test Connection Enable ya. Ini kenapa kita perlu tambahan ini karena untuk Airflow versi 2.7 ke atas itu kan untuk membuat test connection-nya itu dia dia untuk dia secara default itu adalah disable ya. Jadi kita enable aja agar kita bisa melakukan test connection. Oke, dan juga untuk parameter Airflow core load example itu kita set false. Nah, karena default-nya itu adalah true ya. Jadi kita perlu false. Kenapa? Karena kita nggak mau menampilkan semua contoh-contoh Airflow ya. Jadi kalau teman-teman emang mau belajar Airflow, mau lihat contoh-contohnya ya nggak usah diubah ini ya. Oke, kalian bisa keep tone di sini. Ini saya sudah update ya. Itu malah dari kemarin. Oke, di sini kita oke ini untuk script ETL ke 1. Di sini ya seperti biasa kita buat connection database, terus kita baca dulu CSV file. Oke, di sini audit coffee data CSV. Lalu di sini ada kita filter ya, filter dari eh, total total cache is not null dan total rate is not null dan locationnya itu di Indonesia gitu ya. Dan new date-nya itu lebih dari 5 gitu ya. Oke, di sini saya pakai Pandas, Pandas SQL ya.
Jadi PandaSQL ini adalah library untuk melakukan query SQL query di Pandas gitu ya. Oke, terus berikutnya kalau data filter kita save ke Postgres ini ya. Table ini adalah COVID-IDN. Nanti kalian bisa sesuaikanlah dengan punya kalian masing-masing ya intinya ya. Oke, di sini codingnya itu dia akan menyimpan ke si table COVID-IDN ini. Lalu untuk si Airflow DAX-nya, nah, kita lihat di UTL use1 underscore base. Oke, di sini saya menggunakan base operator. Jadi apa itu base operator? Base operator adalah kita menjalankan orchestrator Airflow menggunakan perintah base ya. Jadi di sini contoh misalnya kita mau menjalankan coding Python ya. Biasanya kita ketiknya adalah Python spasi nama file Python-nya ya. Nama file.py ya. Nah, ini ya. Nah, di sini berarti cara gampangnya sih sebenarnya kalau kita udah punya codingan Python ya. Jadi kan misalnya kita sudah punya codingan Python untuk DTL use case 1 sampai 3. Nah, di sini kita tinggal call Python-nya aja di Airflow gitu ya. Oke, di sini nah ini perintahnya ya. Base operator Python dan ini untuk codingannya. Oke, saya jelaskan sebentar ya untuk dasar Airflow di sini. Jadi di sini untuk tulisan Airflow ini pasti kita perlu ada namanya kita impor DAG ya. Ini untuk Airflow versi dari Airflow versi 1 ya. Jadi kalau kalau kalian misalnya mau mencoba pakai Airflow Decorator itu nanti beda lagi caranya. Tapi nanti mungkin saya akan bahas ya mengenai Airflow Decorator. Ini caranya kita butuh impor DAG from Airflow import DAG. Kalau kita butuh impor datetime dan time delta, untuk mengatur si tanggal start date-nya si Airflow, Airflow scheduler. Lalu di sini kita mengimpor si base operator sini. Oke, ini kita perlu ya default RGS. Ini ownernya bebas ya opsional. Lalu di sini kita perlu mendefine ini mandatory si start date-nya itu tanggal berapa ya. Ini bebas terhadap kalian. Di sini ada namanya parameter depend on path. Maksudnya ini adalah jika Airflow kita nih misalnya kita kan buatnya 21 Juli ya, terus kita kan misalnya servernya mati misalnya, terus sekarang kita nyalain lagi. Nah kalau false berarti dia itu akan jalan untuk hari ini aja ya. Kalau true nanti akan jalan dari tanggal 22 ya, kayak gitu. Nah itu jadi kita nggak mau jalan lagi, kita ya udah kita jalan untuk yang hari ini aja gitu ya. Ini email of failure ini kalau kita true ini nanti dia akan ngirim notifikasi ke email ya. Nah, untuk masalah email ini kita perlu setting lagi di Airflow-nya. Ini untuk setting mail SMTP server dan seterusnya. Makanya sini kita false-in dulu. Ini juga sama. Email on retry juga false. Ini untuk email ini juga opsional ya. Jadi kalau kalian misalnya mau pakai email ya. Nah, di sini terus di sini retrace. Nah, di sini kalau misalnya ada Airflow-nya gagal, kita mau ngulang nih, kita bisa masukkan sini refresh-nya misalnya satu gitu ya. Dan sini ada delay, jadi kalau misalnya ada airflow DAG-nya error nih, nah kita tunggu di airflow-nya tuh nunggu 5 menit ya, nunggu 5 menit ya pending, nanti setelah 5 menit dia akan untuk mengulang lagi ya, dari awal gitu ya. Kalau ada error. Oke, di sini untuk sintak airflow-nya ya, with DAG. Ini adalah nama si airflow DAG-nya. Nah, eh, jadi make sure kalian sudah jalin dulu ya si Dockernya ya. Terus juga sudah jalan si Docker di si Airflow Docker Compose-nya. Kalian bisa cek di terminal ya. Nah sini nih Docker PS. Nah ini tadi saya sudah nggak jalan ya di sini ya. 8080. Kita cek di sini. Oke ya saya sudah jalan ya. Oke ini. Oke berikutnya. Nah di sini ada namanya ETL with COVID base. Nah, ini adalah si DAG ID-nya ya. Nah, ini. Jadi di sini untuk DAG ID ini sifatnya adalah unik ya. Kalau misalnya kalian ada yang sama nih nama ID-nya, nanti dia akan nampilin yang satu aja ya. Jadi make sure kalian tuh nggak boleh ada duplikat ya untuk si DAG ID-nya. Oke, di sini kita ada schedule intervalnya ini. Nah, sini kalian bisa atur ya.
dia mau jalanin kapan, apakah hanya sekali atau misalnya tiap hari di jam berapa, atau ya kita bisa set hourly atau di jam berapa gitu ya. Kita pakai cron tab misalnya, atau misalnya kita set setiap menit atau mungkin ya setiap setiap jam, tiap hari misalnya atau tiap minggu dan seterusnya ya. Oke, di sini oke ini kita ini opsional ya. Jadi kayak misalnya di sini saya akan menjalankan dulu si task welcome ini ya. Welcome ini cuma menjalankan perintah base echo halo gitu ya. Nah, di sini task ID saya welcome. Lalu di sini ada proses untuk si ETL-nya, ETL 1, base operator. Dan di sini ada namanya task process ETL. Nah, di sini base command-nya itu kita adalah si codingan Python-nya ya. Jadi kayak kita jalanin coding Python nih. Python spasi letak si codingan Python-nya gitu ya. Nah, ini. Oke, dan ini base operator nih coba ya jalanin echo goodbye gitu ya. Dan kalau nah ini kalau kita klik ya. Nah, ini untuk tampilan si Airflow DAG-nya ya. Dan kalau kita klik grab, nah ini adalah si tampilan grabnya. Ini untuk tampilan codingnya. Oke, ini saya sudah jalan ya. Nah, di sini ada ini ya, ada kita perhatikan ya di sini ada namanya if access replace. Ini maksudnya adalah kalau misalnya table ini udah ada, dia pasti akan nge-replace yang nge-ban ya. Jadi kayak override ya intinya ya. Nah, ini in case kalau misalnya mau meniban yang nggak mau menambah ya, bisa juga kita pakai append, tapi saya mau untuk mereplace saja ya. Oke, di sini karena saya one, saya akan coba jalankan ya. Dan di sini tadi gandek. Nah, oke, dia akan jalan di sini ya. Kita tunggu. Nah, ini lagi jalan di sini. Ini lagi proses. Nah, di sini, oke, dia sudah masuk ya. Ada 199 record. Kita cek di tabelnya, di Beaver, harusnya sudah masuk nih datanya ya. Oke, di sini, oke, nah ini yang di COVID 1 ya sudah masuk datanya. Nah, ini datanya. Oke, sudah masuk ya. Oke, jadi kita sudah coba ya untuk yang ITS 1 ya sebenarnya untuk ITS 2 itu sama ya kita pakai base, kita menjalankan codingan Python ya kayak gini ya. ITS 2 ya sama ya. Jadi intinya sih cara gampangnya kita pakai base operator dan ada lagi kita kalau mau pakai Python operator tuh kita bisa juga ya. Tapi kalau Python operator berarti kita membuat fungsi ya. Buat fungsi di Airflow-nya, Airflow Dax-nya kayak gini. Nah, kita buat fungsi connection, fungsi ETL, terus nanti kita ada, nah di sini kita panggil sini nih ya, kalau Python operator ya. Python operator, misalnya di sini di AGID-nya, oke, kita udah define nih. Terus di sini Python operator, nah nanti kita ada namanya sini Python callable. Nah, sini kita akan memanggil fungsi Python itu sendiri ya. Ini ada fungsi welcome, fungsi TL data, dan fungsi it and text ini ya. Nah, ini ya, fungsi ETL data, fungsi welcome, ya, dan fungsi entax. Ini fungsinya akan dipanggil di Python callable ya. Dan juga seperti biasa kita perlu define dependensinya. Pertama data welcome, lalu tax ETL dan tax end. Gitu ya. Dan juga untuk base untuk ETL tiga juga sama ya intinya. Jadi ini untuk yang versi mudahnya. Jadi in case misalnya kalian nih nggak mau ada dependensi ke Airflow terlalu banyak. Airflow tuh hanya untuk tugas untuk melakukan uh, orchestration atau scheduling. Nah, kalian buat codingan Python-nya, nanti kalian bisa scheduling di Airflow menggunakan base operator gitu ya. Oke, itu cara gampang ya. Kalau pakai Python operator berarti kalian butuh uh, buat fungsinya atau kalian di codingan Python ETL-nya itu kalian harus buat
secara OOP ya, itu juga bisa ya dipakai nanti di Airflow Python Operator gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.